Shalom, Horas Bapak Ibu, warga Jemaat HKBP Kramajati, dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Kramajati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan, didapat harga 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Kramajati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Kramajati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramajati. Tuhan memberkati. Horas. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 28 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita dan pertolongan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sedih, kita butuh penghiburan. Ketika kita kesulitan, kita butuh solusi. Ketika kita lemah, kita butuh kekuatan. Namun penghiburan, solusi dan kekuatan yang berasal dari dunia ini amatlah terbatas. Tetapi jika hal tersebut datangnya dari Tuhan, tentu tidaklah terbatas. Hal itulah yang disaksikan oleh pemazmur atau Daud dalam firman Tuhan hari ini. Dia menyaksikan sendiri bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisainya dalam menghadapi segala persoalan dan kesulitan yang dia alami dalam hidupnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Daud punya banyak musuh dan lawan yang berusaha untuk membinasakannya. Sementara dia menyadari bahwa kekuatan dan kemampuannya untuk menghadapi semua serangan musuh dan lawannya itu sangatlah terbatas. Dia tidak akan mampu menghadapinya seorang diri saja.
Sekalipun dia seorang raja yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Oleh sebab itu, dia berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk memohon bantuan dan pertolongan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisainya. Dia yakin dan percaya Tuhan akan menolongnya. Dan atas pertolongan itu, hatinya pun beria-ria. Dan dia bernyanyi penuh dengan syukur. Sebagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai, demikian jugalah kita harus menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai kita dalam menghadapi semua lika-liku kehidupan ini. Baik itu kesusahan, pergumulan, maupun persoalan hidup yang kita hadapi, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata adanya. Tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Maka teruslah berdoa dan berseru hanya kepada Tuhan. Percayalah, Dia akan menolong. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan kami di dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagaimana pemazmur bersaksi bahwa Engkaulah kekuatan dan perisainya, demikian juga kami bersaksi di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah pertolongan dan perisai kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami dalam satu hari ini menjalani hari-hari hidup kami. Dan buat jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.